Dewan Gunung Salahutu. Langkah pertama terasa ringan, tapi tanah yang lembab mengingatkan bahwa setiap perjalanan punya ujian. Langit hari itu berwarna lembut, seolah kami sedang bersiap menapaki perjalanan yang bukan sekedar langkah, melainkan pencarian. Cahaya matahari telah sepenuhnya menembus perbukitan Waai, tapi kami telah lebih dulu terjaga, menyiapkan diri untuk menerima dan menyambut perjalanan yang telah lama dipendam dalam rencana dan percakapan. Aku dan 3 orang sahabat ini berdiri di kaki gunung itu, menatapi jalur yang membentang di depan, membiarkan angin membawa degup jantung kami yang beradu di antara ragu dan rindu akan berpetualang. Tas di punggung ini bukan hanya sekedar berisi bekal, tetapi juga harapan. Harapan yang ingin tahu seberapa jauh kaki bisa melangkah dan seberapa kuat hati ini bisa bertahan. Istirahat. Gunung Salahutu bukanlah gunung yang mudah dihampiri. Ia bukan sekedar puncak, melainkan ujian bagi langkah, napas, dan niat. Lari maraton sama kayak dengan naik gunung begini. Lari maraton sama dengan naik gunung begini. Padahal cuma jalan, menanjak. Maklum ya guys, day one. Checkpoint guys, day one. Yeah. Untuk mencapainya, kami harus berjalan jauh meninggalkan deru kendaraan di pintu rimba, tempat motor terparkir bersama rasa gugup yang diam-diam bersemayam dalam pikiran. Di atasnya lumut, jadi perjuangan ke kaki Gunung Salahutu membuat kami harus berpacu dengan bukit yang sudah menentang, dengan tanjakan yang menyesap tenaga. Langkah kami yang berat, tapi hati kami tetap ringan. Panas terik yang menggigit kulit membuat peluh menjadi saksi ketulusan perjalanan. Wajar kalau kami berhenti sejenak untuk menemukan teduh di bawah pohon yang rindang, menyadarkan lelah pada tanah, dan membiarkan waktu melambat dulu bersama tawa yang mengalir tanpa sebab. Petualangan ini baru saja dimulai, namun rasanya sudah menyentuh sesuatu yang dalam rasa kagum pada alam yang sederhana tapi agung. Kami berhenti sejenak di beberapa titik, mengabadikan momen di antara hijau hutan dan birunya langit, bukan sekedar untuk berfoto, tetapi untuk menulis kenangan dalam cahaya dan bayangan. Setiap jepretan kamera menjadi pengingat bahwa kami pernah di sini, menjadi bagian dari hutan yang bernafas, dari udara yang berhembus lembut di sela pepohonan. Keindahan itu tidak kami buru, kami biarkan datang sendiri, menyapa setiap langkah dengan keestetikan yang alami. Di jalur menuju kaki Gunung Salahutu, kami belajar bahwa perjalanan bukan hanya soal sampai, tetapi tentang merasakan setiap detik dari angin, panas, tawa, dan diam. Yang kesemuanya itu bersatu menjadi harmoni. Dan di sanalah kami dihadapkan dengan alam yang megah. Oleh karena itu, membuat kami ingin merekam bukan hanya sekedar menginginkan pemandangannya, tetapi juga untuk bisa terus mengingat vibes yang membuat perjalanan ini hidup akan suasana hutan, rasa lelah, dan aroma gunung tanah. bukan tempat sampah. Yang kesemuanya itu menjadi satu kata yang susah untuk usang, yaitu indah. Dia yang setiap hari mengeluh tapi pengen naik gunung. Yang di pertengahan minta pulang, minta bapak jemput. Apa sedikit bapak jemput, Minta di order Maxim. order Maxim. Suara sungai telah terdengar, lembut namun pasti, seperti nyanyian alam yang menandakan satu hal. Kami telah sampai di Waitason, yang merupakan perbatasan sunyi antara dunia biasa dan kaki Gunung Salahutu yang sakral. Gemuruh airnya menggema di antara pepohonan, mendebarkan dada seolah berkata, "Selamat datang para pejalan kecil, disinilah perjalananmu benar-benar dimulai nanti." Dari kejauhan terlihat bayangan beberapa pendaki lain. Mereka yang telah lebih dulu menapaki tanjakan Salahutu kini lagi beristirahat, melepaskan lelah, meneguk udara yang sama dinginnya dengan arus sungai di bawah sana. Perjalanan menurun menuju Waitasoi ini bukanlah perkara yang mudah. Tanahnya begitu licin, akar-akar mencengkram seperti tangan tua, dan batu-batu berlumut yang menuntut kehati-hatian untuk setiap langkah. Jika tubuh kamu tidak siap, maka kerang kaki akan siap datang tanpa ampun.
seolah menguji seberapa kuat tekad yang kami bawa ke bawah sini. Coba dengan kaki dan tangan paling beda tuh. Iya weh. Namun, di balik rasa sakit dan napas yang terengal, ada kebahagiaan kecil yang tak bisa dijelaskan, yaitu rasa lega karena suara sungai itu kini bukan lagi gema yang jauh. Ia nyata sekarang, mengalir di depan mata, jernih dan dingin, dan juga penuh dengan kehidupan. Memang harus buka sepatu, saya ada akses ke sebelah tanpa harus buka sepatu ya guys ya. Gas. Lihat mana ya? Mana yang pendek? Kami mulai menyeberangi sungai Waitosoi ini. Airnya begitu menggigit kulit, menusuk tulang, tapi rasa dingin itu justru membuat jiwa terjaga. Setiap langkah di dalam arus yang deras terasa seperti penebusan dari rasa lelah, dan penebusan dari keraguan yang sempat tumbuh di tengah perjalanan panjang tadi. Akhirnya taps. Di sekitar Waitosoi ini, kami akan berkemah, mendirikan tenda di bawah langit yang mulai menua warnanya, mengumpulkan tenaga yang tertinggal di jalan, melepaskan dahaga yang sehari tadi bersembunyi di tenggorokan, dan mengisi kembali energi yang terkuras oleh langkah-langkah panjang yang membawa kami sampai ke sini. Taps. Setelah itu, kami butuh mandi. Sumber air yang kami tuju ini tidak jauh dari sini. Dia terletak di perbatasan sungai Waitosoi, di mana gemuruh air berpadu dengan cahaya yang menari di permukaannya. Ketika kami tiba di tepi sungai itu, mata kami seketika terpaku. Airnya begitu jernih, seolah kaca yang memantulkan langit dan pepohonan di atasnya. Udara di sekitarnya basah dan dingin. Aromanya segar seakan baru lahir dari rahim bumi. Aku pasti akan tertawa kecil karena mustahil menahan diri di hadapan air yang sejernih ini. Bahkan suara gemericiknya seolah memanggil, menggoda siapapun yang datang agar menyelam dan melupakan lelahnya hari berlalu. Oh my god. Oh my god. Mantap Siapapun akan tertegun bila sampai di sini. Dunia luar seakan menghilang, menyisakan hanya sungai, batu, cahaya, dan kebahagiaan yang sederhana. Rasa penat, keringat, dan dahaga yang menumpuk selama perjalanan terbayar lunas oleh kesegaran air yang menyentuh kulit ini, bahkan menyusup sampai ke relung jiwa. Ini bukan sekedar mandi. Ini adalah pertemuan dengan kesejukan itu sendiri. Airnya begitu bening hingga dasar sungai tampak seperti kaca. Dan setiap gerakan tangan menciptakan riak kecil yang berkilau bagai serpihan cahaya. Di sini, tak ada rasa bosan, karena setiap tetes air di Waitosoi ini terasa hidup, seperti menyimpan cerita yang tak akan pernah habis. Mungkin berenang di sini adalah salah satu berenang paling menyenangkan yang bisa dirasakan. Bukan karena tempatnya yang megah, melainkan karena alam yang menerima kami dengan tulus. Karena sungai ini bukan sekedar air, ia adalah pelukan dingin yang menyenangkan hati para pejalan. Dan lalu besok, perjalanan kami akan berlanjut. Perjalanan akan menanjak, menantang, namun yang pastinya akan indah. Besok akan dimulai dari kaki Gunung Salahutu yang kini telah menunggu kami dalam diam. Ya, what's up guys? Sekarang sudah pagi hari dan kita lagi prepare untuk mau melanjutkan perjalanan. Kita lagi di sungai Lembah Salahutu. Jadi di sini ambil persediaan air dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Let's go! Halo guys, kita mau kemana puncak?
Kita lanjutkan perjalanan. Pagi hari pun telah tiba. Langit perlahan membuka matanya, dan udara di Waitasoi begitu jernih hingga napas terasa baru. Setiap hirupnya seperti membasuh sisa letih yang tertinggal semalam. Hari ini, perjalanan kami benar-benar dimulai dari kaki Gunung Salahutu. Gunung yang berdiri gagah di hadapan kami, seolah menatap dan berkata dalam diam, "Naiklah, tapi dengan hati yang rendah." Kami berjalan perlahan menelusuri jalur berbatu yang akan membawa kami ke titik awal pendakian sejati. Langkah kami berhati-hati karena setiap pijakan adalah awal dari sesuatu yang belum pasti. Sebelum menanjak ke atas, kami berhenti sejenak. Di titik kecil ini, kami berdiri bersama menatap gunung dengan takjub. Tak ada suara selain desir angin dan detak jantung kami sendiri. Di sanalah kami berdoa dengan kepala tertunduk, dengan tangan yang terbuka, dan dengan hati yang penuh harap dan kerendahan. Amin. Doa kami sederhana, namun di dalamnya tersimpan banyak hal, yaitu agar langkah kami kuat, agar cuaca bersahabat, agar puncak mengizinkan kami untuk menapakinya, dan agar alam menerima kami bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai tamu yang datang dengan hormat. Inilah saatnya mendaki yang sebenarnya. Terus-menerus. Di hadapan sana, terdapat Gunung Salahutu yang sedang berdiri megah dalam diam, tapi penuh wibawa, seperti seorang tua yang menyimpan banyak rahasia. Inilah waktunya, langkah pertama menuju tanjakan Salahutu pun dimulai. Dengan hati yang berdebar, dengan tubuh yang siap, dan dengan keyakinan bahwa setiap langkah ke atas adalah langkah menuju makna yang lebih dalam dari sekedar ketinggian. Di awal jalur, pepohonan berdiri rapat, seperti barisan penjaga tua yang hanya berbicara lewat desir daun. Akar-akar besar melintang di tanah seakan ingin menguji keseimbangan langkah kita. Hutan Salahutu bukan sekedar jalur pendakian, tetapi seperti guru yang diam, karena ia mengajarkan makna diam, makna tunduk, dan makna langkah kecil yang konsisten. Di sini, yang cepat belum tentu menang, dan yang kuat belum tentu sampai. Hanya yang sabarlah yang mau mendengar napas alam yang akhirnya diterima oleh puncak. Jalur mulai menanjak curam, keringat pun mulai jatuh, punggung juga terasa berat, dan lutut yang kadang bergetar menahan tanjakan panjang tanpa jeda. Tapi di balik rasa letih itu, ada kepuasan kecil yang tumbuh diam-diam, seperti bunga liar yang tak pernah diminta untuk mekar, tapi tetap tumbuh karena matahari tahu waktunya tetap akan datang. Untuk mencapai puncak, perjalanan ini menuntut keringat dan keteguhan hati. Setiap langkahnya adalah perjuangan, karena menapaki jalurnya ini tidak akanlah pernah mudah. Walaupun begitu, akan tetap penuh makna di setiap jejaknya. Di sepanjang jalan, akar-akar pohon seolah menjadi penuntun. Mereka menjulur di tanah berkelok seperti urat kehidupan yang mengingatkan kita pada arah tujuan untuk menuju puncak. Akar-akar itu bukan penghalang, melainkan bagian dari hutan Salahutu yang menyatu dengan waktu. Mereka berdiri sebagai saksi diam dari setiap pendaki yang mencoba menaklukkan dirinya sendiri. Di sisi kanan dan kiri jalur, pohon-pohon tinggi menjulang dengan gagahnya. Let's go. Di sela-sela batangnya, cahaya matahari menembus lembut menciptakan bayangan yang menari di tanah. Keadaan seperti ini membuat aku harus berhenti sejenak, mengambil napas, dan menikmati pemandangannya. Udah mau dekat guys. Karena di antara kelelahan yang ada, alam selalu memberi hadiah, yaitu sudut indah untuk disyukuri dan tempat sempurna untuk diabadikan. Semakin menanjak, udara mulai berubah, nafas terasa berat, namun mata dimanjakan oleh pemandangan megah yang terbentang. Langitnya terbuka lebar, menyatu dengan lembah dan pepohonan yang mulai tampak kecil di bawah sana. Tapi semakin tinggi, semakin berat pula langkahnya. Tanahnya menjadi licin, terdapat pula batu berlumut, serta akar yang berkelindan menuntut kehati-hatian. Hutan Salahutu menyimpan misterinya sendiri. Ada keheningan yang berbicara tanpa suara. Mungkin dari pepohonan tua yang sudah berdiam di sini beratus tahun lamanya. Setiap rantingnya, setiap daunnya, setiap itu membawa pesan agar kita tidak melawan alam, melainkan menyatu dengannya. Maka kami harus belajar untuk berjalan dengan hati, tidak terburu-buru, tidak melawan, hanya mengikuti irama alam.
Kami juga harus belajar menikmati langkah demi langkah tanpa perlu terlalu memikirkan lelah. Karena yang penting bukan seberapa cepat sampai, tetapi seberapa dalam kita menghargai perjalanan ini. Sebab benar kata orang, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan di setiap peluh yang menetes, ada kebahagiaan kecil yang tumbuh diam-diam. Hingga akhirnya cakrawala itu terbuka. Dengan hati yang teguh dan langkah yang tak menyerah, kami berdiri sejenak untuk menikmati pemandangan ini. Setelah langkah panjang menembus hening, setelah tubuh diguyur peluh dan napas terengah, akhirnya kaki ini berdiri juga di puncak. Puncak. Akhirnya guys, kita sampai. Puncak. Salahutu. Puncak. Salahutu. Tempat langit dan bumi bersentuhan dalam diam yang agung. Semua lelah berubah jadi senyum. Semua tanjakan menjadi cerita. Dan semua diam menjadi puisi tentang kebersamaan. Di puncak ini, kami bukan lagi pendaki. Kami adalah saksi kecil dari kebesaran alam yang mengajarkan arti keteguhan dan kebahagiaan sederhana. Kami senang, bukan karena hasil menaklukkan gunung, tapi karena telah menaklukkan diri sendiri. Puncak. Puncak guys. Puncak guys. Puncak. Mantap, bagaimana Kak Fikar? Pendakian pertama. Paling berkesan, paling favorit. Karena semuanya keren. Dalam perjalanan semua tidak ada yang tidak worth it, semuanya worth it. Keren. Puncak Salahutu. Puncak Salahutu 1038 mdpl. Puncak guys. Habis suaranya. Di bawah langit yang begitu luas ini, kami tertawa bersama, menikmati angin yang menari di wajah, dan berbisik pelan, kita berhasil, kita sampai. Di puncak ini, langit seolah dekat, dan dunia di bawah tampak begitu kecil. Semua lelah terbayar tuntas oleh sepi yang indah, oleh angin yang berbisik lembut, membawa pesan bahwa setiap langkah tak pernah sia-sia. Di sini, tak ada lagi hiruk pikuk, hanya detak jantung yang berpadu dengan nyanyian alam. Puncak Salahutu bukan sekedar tempat tertinggi, tapi ruang sunyi, tempat hati belajar tentang arti perjalanan. Puncak Salahutu. Bahwa yang terpenting bukan hanya sampai di atas, melainkan bagaimana kita menempuhnya dengan sabar, dengan syukur, dan dengan rasa cinta pada setiap jengkal bumi yang kita pijak. Di antara kabut dan cahaya mentari, aku sadar, keindahan sejati bukan berada di langit, melainkan di dalam diri saat kita mampu menunduk dan berterima kasih atas setiap napas, setiap langkah, dan setiap perjuangan yang membawa kita sampai di sini. Puncak Salahutu telah menjadi saksi bahwa manusia sekecil apapun pasti bisa menaklukkan ketinggian, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keteguhan hati. 25. Oke, Mana ternyata ya ada.